Halo teman-teman semuanya, HSK itu apa sih? Buat teman-teman yang belum tahu HSK itu apa, HSK adalah Hanyu Shuiping Kaoshi. Kalau misalkan di bahasa Inggris, kita ada tahu yang namanya tes TOEFL dan juga IELTS. Nah, kalau di bahasa Mandarin itu namanya HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi. Dan Hanyu Shuiping Kaoshi ini adalah tes kemampuan bahasa Mandarin yang digunakan di China Mainland. Kalau misalkan untuk bahasa Mandarin yang digunakan di Taiwan, itu ada sebutannya beda lagi yaitu TOCFL. Cuman kalau untuk TOCFL karena Xiaomin nggak pernah tes dan kebetulan memang Xiaomin itu lebih eksplornya adalah bahasa Mandarin yang di China Mainland. Jadi yang Xiaomin share kali ini adalah mengenai HSK ya, Hanyu Shuiping Kaoshi. Hanyu Shuiping Kaoshi itu ada level apa aja sih? Hanyu Shuiping Kaoshi itu sekarang ada yang pakai masih 2.0 dan ada juga yang udah 3.0. Sebenarnya apa bedanya yang 2.0 dan 3.0 ini sih? HSK 2.0 ini dibagi jadi 6 level. HSK 1 sampai HSK 6. Level 1 sampai 2 itu dianggapnya level dasar, Chuji. Level 3 sampai 4 itu level menengah, Chongji. Sedangkan level 5 dan 6 itu dianggapnya level lanjutan, Kaoji. Nah, kalau HSK 3.0 ini itu dibaginya jadi 9 level, HSK 1 sampai 9. 1 sampai 3 dianggapnya Chuji, 4 sampai 6 Chongji, 7 sampai 9 Kaoji. Perbedaan kosakatanya, kalau yang HSK 2.0 itu kurang lebih di 5.000 kosakata. Sedangkan di HSK 3.0 ini jumlahnya meningkat jadi 11.000 lebih. Kenapa bisa ada HSK 3.0? Karena dianggapnya HSK 2.0 itu untuk kebutuhan sekarang ini hanya memenuhi kemampuan di level percakapan bahasa Mandarin sehari-hari. Sedangkan HSK 3.0 ini dirancang untuk menguji kemampuan bahasa seseorang secara lebih komprehensif dan juga bisa digunakan dalam dunia profesional atau akademik. Untuk HSK 2.0 ini yang diujikan ada bagian listening dan juga reading, tingli, yaitu mulai di bagian HSK 3 ke atas itu udah listening, reading, dan juga writing. Tingli, yaitu 写作. Dan mulai dari HSK 4 itu udah nggak ada pingin. Sedangkan untuk HSK 3.0 ini tipe ujiannya masih mirip dengan 2.0, tapi yaitu materi dan soal-soalnya aja lebih kompleks lagi dibandingin yang HSK 2.0, dan ditambah ada level 7 sampai 9 kan. Kalau untuk teman-teman yang mau ikutan ujian, itu kita nggak perlu setiap levelnya kita ikutin. Tapi kalau mau juga bisa. Jadi mau dari HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6 diikutin, yes, itu bisa. Tapi kalau misalnya kayak Xiaomin, karena waktu kemarin Xiaomin itu pas lagi kuliah, syarat kelulusannya adalah HSK 5, jadi pas Xiaomin ngambil di kuliah tingkat akhir, baru Xiaomin ikutan ujian HSK level 5. Kita bisa langsung pilih aja kita mau ujian di level keberapa. Nah, untuk HSK 7 sampai 9, menurut informasi yang Xiaomin tahu, ini perbedaannya adalah bukannya kita pilih mau 7, 8, 9, tapi kita bisa langsung pilih aja, oh kita mau ikutan HSK 7 sampai 9 levelnya. Nanti begitu kita selesai ujiannya, nanti baru keluar nilainya berapa. Nah, langsunglah kita disebutin, oh kamu itu di level HSK 7, 8, ataupun 9. Untuk HSK 3.0 ini di Indonesia sendiri belum ada tempat ujian yang mempraktekkan sistem HSK 3.0 ini. Ya, mungkin karena ini juga masih sistem baru, jadi masih dalam masa penyesuaian kali ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau ikutan ujian HSK, karena seperti yang kita tahu ujian HSK itu harganya juga nggak murah ya. Untuk teman-teman, bisa coba download aplikasi HSK Mock Test. Ini adalah aplikasi official dari penyelenggara HSK. Di sini kalian bisa coba ikutan simulasinya dulu, jadi kalian kurang lebih tahu, oh kira-kira vibes ujiannya itu seperti apa, soal-soal yang diujikan itu seperti apa. Kalian bisa langsung cobain aja aplikasinya HSK Mock Test. Ini Xiaomi udah kasih linknya, dan juga di caption udah ada linknya, kalian tinggal klik aja, oke? Jadi teman-teman, mau Xiaomi kalau misalnya kalian itu mau ujian HSK, jangan sampai kita itu terpatoknya sama si kosakata dan juga levelnya. Oh, jadi misalnya HSK level 1 di 2.0 itu 150 kosakata, sedangkan di 3.0 itu 500. Waduh, Xiaomi itu kan naik 3 kali lipat. Jadi aku mau belajar kosakatanya seperti apa? Yang namanya belajar, ya belajarlah sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya kita nanti pas mau naik levelnya itu juga nggak berat. Dari HSK 1 ke HSK 3 menurut Xiaomi, ini kalau kalian masih pakai metode menghafal mati, ini mungkin masih bisa kekejar, karena kosakatanya masih 1.000 ke bawah. Tapi kalau misalnya nanti dari HSK 3, mau naik ke 4, 4 ke 5 ke 6, itu udah kosakatanya lebih kompleks, kalimat-kalimatnya juga udah lebih level-level atas, kalian mau ngafalin, itu pasti akan pusing banget. Kembali lagi, bahasa itu patokannya tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo. Dan, oh ya, Xiaomi lupa juga, HSK itu ujian secara tertulis. Sedangkan ada lagi satu lagi namanya HSK Kak Hanyu Shuiping Kaoshi. 口试.
Jadi yang diujikan adalah kemampuan berbicara. Itu dibagi jadi level 初级, 中级, 高级. Pada intinya, kalau misalnya proses belajar kita itu udah benar, udah tepat, ya namanya kita ikutan ujian, berarti kan itu menguji kemampuan bahasa Mandarin kita itu udah sampai segimana. Di buku-buku panduan HSK itu, ya gunanya untuk apa? Untuk review, untuk kita ngecek, apakah yang selama ini kita pelajari itu udah cukup belum untuk menunjukkan kita itu ada di level bahasa Mandarin tertentu. Dan sekali lagi, HSK ini juga bukan jadi patokan pasti, level bahasa Mandarin kita tuh segitu. Ini hanya untuk gambaran aja. Buku panduan, kembali lagi, ini adalah buku panduan. Ini adalah buku untuk kita melatih, supaya kita itu nggak terlalu kaget pas nanti kita mau ujian HSK, nanti kira-kira tipe-tipe soalnya itu seperti apa. Sebenarnya hanya untuk ke situ, tapi kalau untuk teman-teman yang mau bisa bahasa Mandarin, patokannya belajar bahannya cuma dari HSK tok, maaf nih. Nah, ini dia makanya, tentukan tujuan belajar bahasa Mandarin dengan tepat. Teman-teman belajar bahasa Mandarin fair-fairan hanya untuk bisa mengerjakan soal HSK aja atau benar-benar bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenyataannya banyak banget yang HSK 5-nya udah lulus, tapi begitu disuruh speaking atau disuruh bikin kalimat, mereka nggak bisa. Nah, itu kenapa? Karena mereka hanya terlatih untuk mengerjakan soal, tapi untuk menggunakan bahasanya belum terlatih. HSK, kembali lagi ya teman-teman, dia adalah salah satu cara untuk kita mengetahui level kemampuan bahasa Mandarin kita kurang lebih di mana. Tapi itu bukan patokan pasti valid 100%. Dan menurut Xiaomi, misalkan nilai minimum lulus HSK itu di 180, biar kita ke level berikutnya itu nggak terlalu sulit ngejarnya, ya kita nilainya jangan sampai 180 banget lah. Tapi misalkan HSK 4 minimal 180, biar kita enak naik ke HSK 5-nya, sebisa mungkin menurut Xiaomi, HSK 4 juga lulusnya itu di nilai sekitaran 250 ke atas. Ya itu dia, karena perbedaan gap dari HSK 4 ke HSK 5 itu cukup besar. Kebanyakan orang jadinya pusing belajar bahasa Mandarin karena itu. Sorry, karena tujuannya hanya untuk lulus, hanya untuk ngejar nilainya. Menurut Xiaomian, ya namanya kita belajar kembali lagi. Tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shop. Nanti pas kita mau ikutan ujian HSK, buku panduannya untuk kita nge-review. Tapi kalau kita belajarnya cuma dari kosakata itu, jadi oke, kosakatanya misalnya te partikel. Te-nya ada yang te yang te, ada yang te tei, ada yang te ti. Ini terus jadi ini gimana belajarnya baru dicari. Itu kan akan lebih pusing ya. Tapi kalau misalnya nih kita lagi nonton film atau misalkan kita lagi dengerin lagu gitu, terus kita dengerin lagu 我要的爱只在你身上存在，要不是你不会哭的傻的笑的像小孩. Dari situ kan sebenarnya udah keluar tuh te-nya. Nah, jadi di saat otak kita juga udah pernah kenalan, nanti pas kita mau pelajari teorinya juga lebih gampang. Nah, menurut Xiaomi sebagian besar belajar bahasa Mandarin jadi pusing juga kenapa? Karena nyari teorinya dulu baru nyari kalimat. Inilah yang bikin pusing. Ini sih menurut pengalaman pribadi Xiaomi. Semoga membantu untuk teman-teman semuanya, dan belajar bahasa Mandarin itu memang sudah dianggap sebagai salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari di dunia. Kita jangan fokus ke susahnya, tapi kita cari cara gimana supaya kita itu bisa belajarnya itu lebih konsisten, dan prosesnya juga nggak bikin kita jadi makin susah lagi. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulisin aja di kolom komentar, kita belajar sama-sama, dan jangan lupa juga follow akun Instagram dan TikTok Xiaomin. Xiaomin juga suka posting konten di situ. Oke, ichi nulipa, jayo!